Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hovifah. Kita melanjutkan lagi materi sistem reproduksi, yaitu pada kehamilan atau gestasi minggu kedua, yaitu terjadi implantasi dan pembentukan pelindung embrio. Implantasi itu apa? Implantasi adalah proses pelekatan zigot. Zigot ini pada fase blastula ya, pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Kalau tidak terjadi proses implantasi, berarti tidak bisa nempel ke rahim ibu, akhirnya ya selalu keguguran. Nah, implantasi itu dilakukan oleh sel luar blastula yang tidak lain adalah trofoblast ini, bagian luar dari blastosit. Ya. Selanjutnya terjadi pembentukan pelindung embrio, yaitu diperhatikan setelah trofoblast ini melakukan implantasi pada uterus, maka terbentuklah suatu pelindung pada janin atau pada calon janin yang disebut korion. Korion ini kaya akan pembuluh darah. Setelah itu terbentuk juga amnion yang disebut air ketuban. Setelah itu ada kantong telur. Kalau pada manusia itu disebut saccus vitellinus. Jadi ada korion yang paling luar, kemudian amnion, kemudian saccus vitellinus. Ini ya. Selanjutnya blastula ini atau blastosit pada tahap blastula akan mengalami organogenesis, yaitu pembentukan organ. Nah, organ ini apa saja dimulai dari lapisan 3 tadi, yaitu ektoderm akan berkembang menjadi epidermis kulit dan derivatnya sistem saraf, sistem indera, gigi, dan rahang. Sedangkan mesoderm, lapisan tengah, akan berkembang menjadi dermis, kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekresi, dan sistem reproduksi. Sedangkan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan saluran lainnya. Oke ya. Nah, kita perjelas lagi yaitu 4 membran pada kehamilan yang digunakan untuk melindungi embrio. Yang pertama ini memperjelas ya, inilah korion. Lapisan pertama, kemudian selanjutnya adalah amnion yang berisi air ketuban. 3 adalah allantois. Yang keempat adalah yolk atau kantung telur. Nah, bagaimana selanjutnya pada kehamilan minggu ketiga, maka akan terbentuk plasenta. Nama lain dari plasenta yaitu ari-ari. Akan bentuk cairan amnion. Akan terbentuk tali pusar. Nah, apa itu tali pusar? Yaitu jaringan pengikat yang menghubungkan antara plasenta dan fetus. Fetus itu adalah janin yang belum dilahirkan. Kalau sudah berkembang dari embrio, kemudian terjadi organogenesis, maka akan terjadilah menjadi fetus. Nah, ini tali pusarnya, ya, penghubung antara bayi dengan plasenta. Ini plasentanya. Nah, oke, ini amnionnya yang di dalamnya berisi cairan ketuban. Nah, di sini juga ada allantois. Nah, apa sebenarnya itu? Tidak lain adalah berasal dari 4 membran ini.
Yang pertama, saccus vitellinus ini akan sebagai tempat untuk mengangkut nutrisi atau sebagai alat untuk mengangkut nutrisi karena di dalamnya ada pembuluh darah dan juga ada sel embrio. Kemudian lapisan yang terluar adalah korion yang di dalamnya ada berisi jonjok atau vili. Nah, ini kaya akan pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan antara ibu dan embrio. Korion juga akan membentuk plasenta. Ini plasenta atau ari-ari yang memberi makan pada janin. Amnion di dalamnya akan berisi air ketuban yang fungsinya untuk melindungi embrio. Allantois akan berubah menjadi tali pusar yang untuk transportasi zat antara ibu dan janin. Jadi ini gambar tali pusatnya, ini gambar plasentanya, ini gambar dinding uterusnya. Korion lapisan yang pertama, kemudian ada yang kedua amnion, kantung amnion, di dalamnya ada cairan amnion atau air ketuban. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan yaitu bagaimana peredaran darah dan makanan. Peredaran darah yang di dalamnya ada makanan dan oksigen pada fetus, ternyata ini plasenta ya. Plasenta itu di dalamnya ada arteri ibu. Arteri ibu ini akan berhubungan dengan vena umbilicus. Ini vena umbilicus yang warnanya merah. Dia akan masuk ke foramen oval, ya, masuk ke foramen oval, kemudian ke atrium kanan, kemudian ke atrium kiri. Setelah itu dia akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini zat yang berguna. Setelah itu zat yang tidak berguna, CO2, zat sisa-sisa yang dari janin tadi akan dibawa oleh arteri umbilicus. Nah, dibawa kemudian masuk berikatan langsung menuju ke vena ibu. Dari vena ibu akan dikeluarkan menuju melalui paru-paru. Nah, demikian peredaran darah pada bayi.